Salam, puji Tuhan. Kita boleh bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah Sabat. Ada topik yang menarik akan kita bahas dari hari ke hari, dan para penulis sudah hadir. Kita sapa dulu Bapak Tobing. Apa kabar Pak Tobing? Puji Tuhan, kabar baik Pak Darwis. Harapan kita juga demikian kepada seluruh pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Ada Pak Adri Kaunang. Apa kabar Pak Adri Kaunang? Shalom, dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya, puji Tuhan. Tentu tidak asing lagi ada Pak Fajar. Apa kabar Pak Fajar? Puji Tuhan, luar biasa Pak Darwis. Ya. Berkat Tuhan akan menjadi bagian bagi kita semuanya di akhir tahun 2021 ini. Iya. Pak Fajar sekalian, sebelum kita diskusi mulai, mungkin Pak Fajar minta memimpin dalam doa. Pak Fajar, silakan. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu kekal untuk selamanya. Pada jam-jam yang indah ini Tuhan, kami akan mempelajari firman Tuhan mengenai kitab ulangan yang ada di dalam kitab perjanjian baru. Kiranya Roh Kudus-Mu terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami, supaya kami dapat boleh memberikan satu pelajaran yang terbaik kepada pemirsa, sehingga kami dapat mengetahui, mengambil satu pelajaran yang terbaik dari kitab ulangan ini. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Baik, para pemirsa di mana saja, kami juga selalu apresiasi atas respon yang diberikan dan kami selalu mencatat nama-namanya. Kalaupun belum tercatat, mohon maaf, kami akan catat di kemudian hari. Baik, kita akan mulai diskusi ini dan kita minta mungkin Pak Tobing untuk menguraikan ini kitab ulangan juga Pak Tobing. Ternyata dikutip di perjanjian baru. Mungkin Pak Tobing bisa uraikan. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, sekarang kita diajak pemikiran kita bagaimana hubungan kitab ulangan dengan beberapa kitab di dalam perjanjian baru. Salah satu ayat populer di dalam perjanjian baru di salah satu Injil, yaitu di Matius 4 ayat 4, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan ternyata ini adalah salah satu tulisan yang diambil dari perjanjian lama. Pak Darwis, dari 4 kitab perjanjian lama, yaitu Kejadian, Ulangan, Mazmur, dan Yesaya, ya, ini adalah 4 kitab yang paling sering dikutip di perjanjian baru, Pak Darwis. Ya. Jadi 4 kitab ini. Lalu menurut para sarjana Alkitab mengatakan kitab ulangan sendiri adalah kitab yang paling sering dikutip oleh Yesus, ya, terutama ketika Yesus menjalankan misi-misi mesianiknya, ya, dia sebagai Mesias. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena kitab ulangan ini sangat berhubungan dengan jenis khotbah, ya, jenis khotbah dan ajaran-ajaran teologis yang Yesus mau sampaikan. Kitab ulangan dikatakan banyak berisi ajaran dasar teologis dari iman Kristen. Termasuk masalah apa yang paling utama yang terus diperdebatkan sampai di perjanjian baru Pak Darwis, ya, yaitu mengenai penurutan kepada hukum dan juga kasih karunia, ya. Jadi di dalam kitab Roma, ya, bagaimana Paulus juga, ya, Paulus mengutip mengenai bahwa hukum menyatakan dosa. Ya, lalu itu semua sudah dibahas di dalam ulangan, ya, terutama di ulangan 30, ya. Lalu mengenai bahwa satu waktu nanti umat Allah akan bersatu dengan orang-orang yang bukan Yahudi, ya. Kita tahu Paulus juga sering mengatakan supaya pekabaran ini bahwa bukan hanya untuk orang Yahudi, itu juga sudah ditulis di dalam ulangan 32. Itulah kenapa, ya, makanya kitab ulangan ini termasuk salah satu kitab yang paling banyak menginspirasi dasar-dasar teologi kita umat Kristen. Terutama nanti kita akan bahas mengenai hukum dan kasih karunia. Kalau dalam satu minggu ini kita akan banyak membahas ada 4 tema kita, yaitu mengenai ada tertulis, lalu hidup oleh firman, kemudian hukum dan kasih karunia, dan yang keempat adalah tema seorang nabi seperti aku.
Demikian nanti para panelis akan menguraikan secara rinci Pak Darwis kepada kita ya satu persatu agar kita mendapatkan pemahaman yang lebih tepat lagi mengenai pelajaran kita dalam satu minggu ini. Baik Pak Tobing, saya mau beralih ke Pak Adri Kaunang dulu. Ini judulnya Ada Tertulis. Silakan Pak Adri. Oke, luar biasa Yesus ini kalau kita lihat dikatakan dalam topik pembahasan pelajaran kita bahwa Yesus tidak berargumen dengan setan, ya. Secara ilmu jiwa, saya bukan pakar psikologi, tetapi Yesus memahami bahwa bukan kelas setan ini, ya, untuk dia coba berargumentasi. Yang kedua, Yesus tidak berdebat. Namun kita lihat ada korelasi antara buku Matius 4 ayat 1 sampai 11. Apa kira-kira? Jadi kalau saudara dan saudari rajin membaca firman Allah, saya akan kupas secara ringkas bahwa buku Matius 4 ayat 1 sampai 11 adalah terjadi satu interview, satu komunikasi, ya, yang proaktif. Dikatakan bahwa respon Yesus ini yang luar biasa. Yang pertama, bahwa ada tertulis. Kita lihat pertanyaan dari iblis, supaya batu-batu itu menjadi roti, ya. Yang kedua, jatuhkanlah dirimu dari bumbungan Ka'bah. Yang ketiga adalah sujud menyembah Allah. Luar biasa, dikaitkan dengan buku Ulangan pasal 8 ayat 3 bahwa Allah menginginkan bangsa Israel bukan makanan mana yang temporeri, tetapi adalah makanan rohani. Taurat Tuhan yang kita sudah bahas. Yang kedua berkaitan dengan Ulangan pasal 6 ayat 16. Jangan mencobai Tuhan, ya. Dan yang ketiga Ulangan 6 ayat 13. Kepada Dialah engkau harus menyembah, beribadah. Saudara dan saudari, kiranya ayat ini begitu ringkas padat menggambarkan kepada saya dan saudara bahwa hanya Allah yang melalui Dewan Musyawarah Allah sudah menunjuk Yesus untuk menjadi prioritas saya dan saudara. Maukah saudara menyembah? Maukah saudara mempelajari tentang Yesus? Maukah saudara mengikuti instruksi Yesus? Karena hanya melalui Yesus saja, sesuai dengan Yohanes 3:16, kita akan memperoleh satu kedamaian dan keselamatan yang kekal selama-lamanya. Inilah Pak Darwis aplikasi yang sederhana yang dijawab oleh Yesus secara terus-menerus dan bisa menjadi kehidupan dan penuh kuasa bagi saya dan saudara untuk menceritakan tentang kebenaran Yesus pada saat kita menginjil, pada saat kita menobatkan orang, pada saat kita berhadapan dengan orang-orang yang ingin, ya, yang ingin mencoba mengalihkan pemikiran kita dengan kebenaran yang fatal, yang tidak sesuai dengan firman Allah. Kiranya kita bertobat dan selalu mengandalkan firman Allah untuk mempelajari dan selalu menjadi satu lifestyle bagi kehidupan saya dan saudara. Itu Pak Darwis yang sangat menarik dari Ada Tertulis ini. Ya. Iya ini Pak Adri, menjadi pemikiran saya Pak Adri. Ternyata setan juga menggunakan ada tertulis. Bagaimana ini Pak Adri kita pastikan bahwa ada tertulis benar-benar adalah sesuai dengan firman Tuhan. Silakan. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam buku Yesaya 8 ayat 20 dikatakan, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan firman Allah tidak akan terbit apa? Terbit terang, ya, kesaksian, ya, dan kebenaran. Artinya begini, kalau kita belajar firman Allah dengan doa dan teliti, maka kebenaran itu yang akan kita peroleh. Jadi kita tidak usah melihat statement yang lain, tetapi kita percaya bahwa, ya, kebenaran dari firman Allah ini juga paten, ya. Dan inilah yang menjadi landasan bagi kita. Kalau kita belajar ada 28 doktrin dan bahkan doktrin yang lain, itu juga menjadi formula bagi saya dan saudara untuk mempelajari terus-menerus. Sehingga bila mana ada pertanyaan-pertanyaan yang rumit seperti iblis kepada Yesus, maka kita bisa menjawab itu sesuai dengan apa? Kata firman Allah. Ada tertulis. It's written. Ya, dalam bahasa it's written. Ada tertulis. Terima kasih Pak Darwis, pertanyaan yang baik. Baik Pak Adri. Saya mau ke Pak Fajar dulu ini. Pak Fajar, mengangkat muka. Apa ini maksudnya Pak? Silakan Pak Fajar. Bagus sekali ini Pak Darwis, kitab Ulangan ya. Khususnya dalam Ulangan 10 ayat 17 sampai 19. Ini menjadi satu dasar bagi ilmu-ilmu yang lain ya. Dan banyak umat-umat Tuhan di dalam perjanjian baru itu mengutip
dari kitab-kitab Perjanjian Lama, seperti halnya Yesus, kemudian Petrus dan Paulus gitu ya. Apa sih arti yang dimaksud dengan mengangkat muka? Ternyata rupanya pada zaman dahulu itu para hakim dan raja-raja itu pada waktu mereka akan mengambil satu keputusan, mereka akan melihat siapa sih ini terdakwanya ini, apakah dia melihat dari status orang itu, kemudian mukanya seperti apa, usianya bagaimana. Baru setelah melihat begitu, raja ataupun hakim ini akan mengambil satu keputusan. Namun ada satu pelajaran yang luar biasa. Apa sih yang arti mengangkat muka? Ini sebetulnya artinya tidak memihak gitu ya, tidak memihak apapun statusnya yang dia miliki, background-nya, pendidikan, bahkan mungkin usia dan lain sebagainya. Ini satu pelajaran bagi kita untuk saat ini ya. Mari kita baca dalam kitab Ulangan 10 ayat yang 17. Sebab Tuhan Allahmu Allah yang segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar dan kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu. Artinya menyamakan semua ya, tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu dahulu adalah orang asing. Poin yang ada di sini adalah bahwa Tuhan itu tidak memandang bulu. Artinya menyamakan ya, menyamaratakan semua ya, tidak memihak. Yesus pun pada waktu pelayanan di atas dunia, dia lebih banyak cenderung untuk ya melayani orang-orang yang kekurangan, orang miskin, para janda-janda, anak-anak yang kecil itu ya, yang mungkin ya dianggap mungkin rendah bagi setiap orang, apalagi bagi orang-orang Yahudi, imam, Saduki, dan Farisi. Tapi Yesus memberikan satu contoh bahwa justru lebih melayani kepada mereka. Kemudian yang kedua, yaitu Petrus. Petrus pada waktu dia mendapatkan penglihatan supaya dia bisa mengunjungi Cornelius, itu dia baru menyadari. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul yang ke-10 ayat yang ke-34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Petrus saja menyadari ya, pada waktu dia di tempat Cornelius, dia menyadari bahwa Allah itu tidak membedakan orang kafir, orang Yahudi, dan lain sebagainya ya. Artinya semua keselamatan, kasih karunia itu untuk semua orang. Tidak untuk orang kaya, tidak untuk orang yang hanya setia saja, tapi untuk setiap orang kasih karunia ini ditawarkan kepada mereka. Nah, begitu juga Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam kitabnya Roma, ayat 2 ayat yang ke-11. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab Allah tidak memandang bulu. Rasul Paulus saja dia mengambil referensi dari kitab Ulangan. Kalau kita lihat ini kitab Ulangan ini menjadi satu kitab yang luar biasa. Barangkali ini menjadi satu ibunya ilmu khusus hak asasi manusia. Kesetaraan setiap manusia di dalam hukum ya, di dalam hukum. Dan ini menjadi satu luar biasa sekali ini kitab Ulangan, menjadi satu referensi untuk ilmu-ilmu yang lain. Nah, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak mihak, adalah Tuhan yang tidak memandang muka gitu ya. Artinya dia tidak memandang muka orang lain, apakah status dia, background dia, pendidikan dia, apakah gender, tidak. Dia menyamakan semuanya bahwa Tuhan memberikan kasih karunia kepada setiap orang. Dan setiap orang juga memiliki hak yang sama untuk menerima janji keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Demikian Pak Darwis. Ya Pak Fajar, ini pemikiran aja ya Pak. Kadang-kadang di kehidupan kita di jemaat, kehidupan kita sehari-hari, bagaimana ya Pak sikap dan pendapat kita lah ya. Jangan berdasarkan muka ya Pak. Kadang kesini kita bagaimana, kesana bagaimana. Nah ini gimana nih Pak Fajar? Silakan. Kadang-kadang kita manusiawi Pak Darwis. Kadang-kadang kalau kita melihat orang kaya, kita lebih respect daripada orang yang mungkin kekurangan. Kadang-kadang kita lebih respect kepada orang yang memiliki satu pendidikan yang lebih tinggi daripada mereka yang sederhana, memiliki satu pengetahuan yang sederhana. Tetapi pelajaran ini memberikan satu masukan, nasihat yang luar biasa. Kalau kita mengaku sebagai umat Tuhan, kita meneladani Yesus. Yesus saja tidak membedakan orang.
Nah, kalau kita mengaku sebagai umat-umat Kristen, tentunya kita tidak akan membedakan orang. Kita melihat semuanya itu sama di mata kita. Kita memberikan pelayanan itu kepada setiap orang yang kita temui. Kita menghormati, respect kepada semua orang, apakah itu mereka memiliki pendidikan yang tinggi maupun yang rendah, kita selalu menghormati. Apakah mereka kaya atau tidak, kekurangan, kita akan tetap memberikan pelayanan kepada mereka. Demikian Pak Darwis. Ya, baik Pak Fajar. Saya kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing, judulnya Terkutuk di Sebuah Pohon. Waduh, ini mengenai apa ini Pak Tobing? Silakan Pak Tobing. Baik Pak Darwis, ini sebuah pelajaran yang bisa dikatakan ini sangat ideologis sekali bagi kita di dalam kekristenan ini. Karena apa? Ketika kita baca Galatia 3 ayat 1 sampai 14, ya ini kita harus hati-hati karena di dalam Galatia 3 ayat 1 sampai 14 ini Paulus menegur orang-orang Galatia ya secara simpel. Mungkin ya saya coba sampaikan sedikit ringkasannya. Paulus marah dalam arti marah rohani ya Pak Darwis. Kalian bodoh sekali gitu ya. Ya kok bodoh sekali kalian pikir gitu ya. Kalian pikir bahwa kalian itu menerima roh karena melakukan hukum Taurat. Gitu. Jadi kalau kita baca seterusnya, banyak yang akhirnya menyalahartikan ya perikop ini Pak Darwis ya, tulisan di Galatia 3 ayat 1 sampai 14 ini. Lalu banyak yang berpikir, lihat ini nggak penting kan melakukan hukum Taurat. Nah itu ya, nggak penting toh melakukan hukum Taurat. Padahal sebenarnya Paulus sedang menegur orang Galatia yang sangat legalis pada saat itu. Ya, yang sangat legalis pada saat itu, yang menganggap bahwa yang paling penting itu adalah melakukan hukum Taurat dengan segala upacara-upacaranya. Tetapi mereka sendiri tidak memahami ya prinsip dasar dari mengapa kita melakukan hukum Taurat. Ternyata sebenarnya mereka harus menyadari bahwa mereka diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi Galatia, Paulus bahkan mengutip Abraham. Lihat itu Abraham. Ya, oleh karena kepercayaan dia kepada Allah, maka diperhitungkan. Nah, gitu ya. Nah, tapi kepada kita para pembelajar Alkitab, coba kita lihat. Apakah karena Abraham, ya, oleh karena kepercayaan dia kepada Allah lalu diperhitungkan, dianggap benar oleh Allah, lalu dia digunakan oleh Allah sebagai utusan Allah untuk membawa kebenaran. Pertanyaan, apakah Abraham tidak melakukan hukum Taurat? Oh, Abraham adalah orang yang sangat patuh Pak Darwis. Ya, bukan dia orang yang sembarangan, ya tabrak sana tabrak sini, bukan, tetapi justru karena kesadaran Abraham bahwa dia adalah orang yang lemah. Kalau bukan karena bergantung kepada dia, apalagi dia dikasih janji sama Tuhan bahwa dari engkau akan menjadi bangsa yang besar. Bagaimana Tuhan saya bisa jadi bangsa yang besar? Ya saya aja setua ini nggak punya anak. Lalu setelah punya anak pun dia punya anak dari selirnya dahulu. Lalu kemudian dia punya anak dari istri sahnya. Itu pun mau bunuh-bunuhan Pak Darwis, ya kan? Antara Ishak dengan Yakub mau bunuh-bunuhan ya anaknya. Lalu bagaimana saya ini bisa menjadi bangsa yang besar? Dia pikir kalau bukan karena penyerahan dia kepada Allah, nggak mungkin dia bisa menerima janji itu. Tetapi kita lihat di hidupnya, Abraham adalah orang yang sangat patuh kepada hukum Taurat. Ya, jadi lalu dikaitkan lagi dengan beberapa peristiwa lain di dalam Ulangan 27, Ulangan 21 sampai Ulangan 21 ayat 22 sampai 23 itu, yang kalau di Ulangan itu dikatakan kalau dulu ada orang yang bersalah ya dikutuk itu digantung di tiang, maka hukum mengatakan jangan biarkan orang itu berlama-lama digantung, segera dikuburkan. Ya, segera dikuburkan. Rupanya itu dikutip lagi di dalam Galatia 3 ayat 13 ini ya, bahwa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kenapa? Ya di Ulangan itu juga dikatakan
Orang yang digantung di kayu salib, ya, itu adalah orang yang terkutuk. Oleh karena itu jangan lama-lama, biarkan, segera tanamkan, segera kuburkan. Nah, diungkit lagi di sini ya kaitannya di dalam pelajaran kita, bahwa itu juga adalah menggambarkan ya, bagaimana menggambarkan kehidupan Yesus ketika dia digantung di kayu salib, dan oleh segera juga dia langsung dikuburkan. Ya, jadi polanya sama, Pak Darwis, ya, polanya sama. Kita melihat apa yang kita mau lihat, betapa pentingnya amaran-amaran yang di dalam kitab Ulangan. Doktrin mengenai keselamatan yang kita terus pelajari hingga di Perjanjian Baru, mengenai hukum dan kasih karunia, itu sudah jelas, nyata-nyata dijelaskan kepada kita dimulai dari kitab Ulangan. Maka apa pekabaran yang kita mau ambil di dalam pelajaran hari Selasa ini? Bahwa tidak seorang pun kecuali Kristus yang bisa menebus manusia yang jatuh dari kutuk hukum Taurat dan membawa manusia dalam hubungan dengan surga. Artinya apa? Bahwa orang yang tidak menuruti hukum, dia akan kena kutuk. Hanya karena belas kasihan Kristus yang bisa melepaskan dari kutuk hukum Taurat itu. Jadi jangan dipelintir Galatia 3 ini, Pak Darwis, bahwa nggak penting hukum Taurat. Justru orang yang tidak melakukan hukum Taurat di Ulangan 27, dia mati kena kutuk, digantung di tiang. Tapi jangan kita melakukan hukum Taurat tanpa mengerti bahwa keselamatan kita terlebih dahulu oleh karena belas kasihan. Kalau kita tidak mengerti itu, maka kita akan jadi legalis. Dan kita tidak akan pernah bisa menuruti hukum Taurat sepenuhnya kalau kita tidak mengandalkan kasih karunia Tuhan. Itu Pak Darwis pelajaran yang disampaikan kepada kita di hari ini. Ya, ini hanya pemikiran Pak Tobing ya. Kadang-kadang kita berbuat curang juga ya Pak dalam kehidupan ini, dan orang lain dipersalahkan. Mungkin juga jadi kena hukuman ya karena kesalahan kita. Apa sebaiknya yang kita lakukan, Pak Tobing? Jadi ya bisa saja kita di dunia ini curang ya Pak ya. Lalu dengan kecurangan kita orang lain akan disalahkan dan dihukum. Padahal sebenarnya karena kesalahan kita, gitu ya. Tapi sebenarnya apa ya? Kalau dari segi hukum, dari segi hukum kasih, tidak ada yang lepas dari hukuman itu, Pak Darwis. Kalaupun di dunia ini kita seolah-olah lepas gitu ya. Maka kalau ditanya apa sebaiknya respon kita karena kita berbuat curang, orang lain dipersalahkan dan dihukum karena kesalahan kita, janganlah kita curang lah ya. Ya karena biar bagaimanapun tidak ada yang tertutup di hadapan Tuhan, dan jangan sampai kita dikutuk oleh karena kecurangan kita itu. Hidup kita nggak jadi sejahtera, Pak Darwis. Kalaupun kita bisa saja mungkin dipenuhi dengan berbagai harta dunia, tapi hati rohani kita nggak sejahtera kalau kita hidup di dalam kecurangan. Saya pikir itu, Pak Darwis. Baik, Pak Tobing. Saya mau kembali ke Pak Adri Kaunang. Pak Adri, seorang nabi seperti engkau ini. Ini siapa ini, Pak? Silakan, Pak Adri. Singkat padat saja bahwa judul dari pemahaman pelajaran kita yang ditanyakan oleh hamba Tuhan Pak Darwis adalah Musa sebagai pengantara. Oke? Pelajaran berulang-ulang yang kita belajar bahwa Musa ini adalah orang yang memang secara positive thinking, dia menginginkan supaya bangsa Israel ini memang semuanya atau 100% adalah menjadi umat yang baik dan positif. Tetapi di lain pihak Musa juga emosi karena perlakuan dari bangsa Israel. Kita tidak belajar itu. Poin yang kedua yang kita belajar adalah type and anti-type. Bahwa Musa menggambarkan Yesus ya sebagai pengantara. Jadi ada satu doktrin dikatakan type dan anti-type. Mengapa? Dikatakan bahwa dalam buku Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai 19 akan datangnya seorang yang kita sebut dengan Yesus Kristus. Dan itu didukung oleh Kisah 3 ayat 1 oleh Petrus dan juga Kisah 6 ayat 22 oleh Stefanus. Intinya adalah mengkhotbahkan Yesus sebagai Mesias yang merupakan pemenuhan langsung dari apa yang Allah telah janjikan melalui Musa. Kiranya saudara dan saya bisa percaya kepada Yesus. Markus 16 ayat 16, Efesus 4 ayat 5, semua menggambarkan bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat saya dan saudara. Kiranya topik yang luar biasa ini yang menggambarkan Yesus sebagai pengantara
akan menjadi pilihan bagi saya dan saudara dimanapun saudara berada. Ini yang menarik, Pak Darwis. Ya Pak Adri, ini pemikiran aja ya Pak Adri. Kita tahu pusat dari Alkitab itu adalah Kristus. Bagaimana kita meyakinkan siapa saja bahwa inti dari Alkitab adalah Yesus Kristus sendiri, Pak? Mungkin Pak Adri dengan pengalamannya bisa menceritakan. Silakan, Pak. Karena Yesus selalu mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, Pak Darwis. Ya. Tidak ada manusia di dunia ini yang sanggup untuk memberitahukan 3 hal ini. Jalan, kebenaran, dan hidup. Tinggal memang responnya, maukah saudara dan saya mempelajari lebih dalam ya di dalam firman Tuhan tentang apa yang Yesus sementara dan sudah lakukan pada beberapa waktu yang lalu ya. Itu Pak Darwis sebagai jawaban yang sederhana. Baik Pak Adri, saya mau kembali ke Pak Fajar ini. Ini judulnya sudah menakutkan Pak. Hal yang menakutkan. Apa ini Pak Fajar? Mungkin bisa diuraikan. Silakan Pak Fajar. Baik Pak Darwis. Kadang-kadang kalau kita lihat judulnya aja sudah ngeri gitu ya, hal-hal yang menakutkan. Apa yang dimaksud dengan hal-hal yang menakutkan ini? Namun sebelumnya adalah kitab Ibrani yang kita mau pelajari ini sebetulnya juga mengacu kepada kitab Ulangan ya. Referensinya adalah kitab Ulangan. Kitab Ibrani dalam segala hal kedalaman dan keindahannya dan dalam banyak cara adalah sebuah nasihat yang begitu panjang. Nasihat yang begitu panjang bagi orang Yahudi yang percaya di dalam Yesus, dan apa yang dinasihatkan kepada mereka adalah yang diharapkan oleh Rasul Paulus adalah tetaplah setia kepada Tuhan. Kenapa kita mesti harus tetap setia ya? Dengan cara bagaimana kita tetap setia kepada Tuhan ya? Nah, kesetiaan tentunya ini merupakan satu berasal dari kasih kita kepada Tuhan yang kita sembah, yaitu bagaimana kita mengenal Dia, kemudian bagaimana kita juga mengetahui akan karakternya, kasihnya yang luar biasa, kebaikannya, yang tentunya dinyatakan ya di dalam salib Kristus. Artinya pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu salah satu bentuk kasih Dia kepada kita. Kalau kita menyadari, kita mengetahui betul-betul bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang penuh kasih dan kebaikan Dia untuk mau berkorban turun dari tahtanya, tentunya akan membangkitkan roh kita agar kita tetap setia kepada Tuhan, karena itu yang diminta oleh Tuhan bagi kita semuanya. Nah, sekarang apa sih sebaliknya kalau kita tidak setia, Pak Darwis? Apa yang terjadi kalau kita tidak setia? Nah, inilah hal-hal yang menakutkan tadi, istilahnya ngeri gitu ya. Mari kita baca di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-28. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Rupanya di dalam kitab Perjanjian Lama, itu kalau ada orang yang menyembah berhala, kemudian dihadirkan 2 atau 3 orang saksi, mereka harus menjalani hukuman mati. Ini luar biasa sekali ya. Ngeri sekali nih Pak Darwis. Menakutkan ya. Kalau ketahuan melakukan penyembahan berhala, kemudian dihadirkannya lah 2 atau 3 orang saksi, hukumannya hukuman mati. Ngeri sekali. Kalau 1 orang saksi, cukup jangan dihukum mati. Ini ngeri. Ayat yang ke-29, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ayat yang ke-30, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Nah, ini rupanya pembalasan hukuman itu memang haknya daripada Tuhan. Dan dulu Yesus sendiri memberikan satu ilustrasi bagi orang-orang, memberikan satu ilustrasi bahwa ada satu raja yang memberikan hukuman kepada warga rakyatnya yang membandel, melakukan satu kejahatan, dimasukkan dalam tempat kegelapan yang penuh dengan ratap tangis dan gertak gigi gitu ya. Ini kan menggambarkan ya suasana yang begitu menyeramkan ya, di dalam satu ruangan yang kosong,
hanya ratap tangis dan gertak gigi, itu penuh dengan ketakutan, apalagi Tuhan. Inilah konsekuensi dari ketidaksetiaan kepada Tuhan. Kalau kita tidak setia kepada Tuhan, itu hak pembalasannya itu ada di dalam Tuhan sendiri, dan akibatnya adalah lebih ngeri gitu ya, lebih mengeri, yaitu adalah kematian kekal untuk selama-lamanya. Ini kan ngeri sekali. Nah, Rasul Paulus juga memberikan satu nasihat bagi kita semuanya, Pak Darius, bahwa kalau kita tidak setia, konsekuensinya bahwa kita akan memperoleh satu hukuman. Oleh karena itu, nasihat yang terindah bagi kita semuanya, daripada kita mengalami satu kematian kekal yang menakutkan, yang ngeri, tetaplah setia kepada Tuhan. Dan nasihat yang terindah bagi pemirsa pada akhir tahun ini, tetaplah setia kepada Tuhan. Demikian, Pak Darius. Ya, ini pemikiran aja ini Pak Fajar ya. Apa sih yang kita buat Pak agar kita tetap setia ini Pak? Apalagi tadi Bapak udah akhir tahun, mudah-mudahan kita juga boleh tetap setia sampai tahun mendatang. Silakan Pak. Amin, puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan, luar biasa sekali. Apa sih yang mesti harus kita lakukan ya, supaya kita akan tetap setia kepada Dia? Yang pertama tentunya kita menyadari dan respect. Respect artinya memberikan satu respon yang positif kepada Yesus. Yesus kan sudah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Kita lihat kasih karunia Dia yang begitu besar, kebaikan Dia yang ditunjukkan di dalam pengorbanan Dia di atas kayu salib. Pada waktu kita menyadari bahwa kita harusnya ada di situ, ada di salib itu, tapi itu digantikan oleh Dia, yaitu Yesus. Artinya kita menghormati akan pengorbanan Dia. Kita merespon akan pengorbanan yang pernah Yesus lakukan untuk kita dan untuk kita semuanya. Tentunya yang kita lakukan adalah kita mau menurut dan setia kepada Dia. Pada waktu kita menyadari dan respek kepada Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, tentunya kita akan jauh lebih setia ya, dan mengingat bahwa ada satu kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Dia. Nah, dengan melihat janji kekal, kehidupan kekal yang akan kita miliki, kemudian ya kasih karunia yang sudah Dia berikan kepada kita, tentunya kita mau mengasihi Dia ya, yaitu dengan cara tetap setia kepada Dia. Demikian Pak Darius. Ya baik Pak Fajar. Pemirsa, tidak terasa kita akan akhiri diskusi ini dan kita sampai kepada akhir, dan kita minta Pak Tobing untuk memberikan kesimpulan, kata akhir dari diskusi kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik Pak Darwis, pemirsa yang diberkati Tuhan, kitab dalam Perjanjian Lama banyak mengutip kitab sebelumnya dan banyak dikutip dari 5 kitab Musa. Kitab Perjanjian Baru juga banyak mengutip dari perjanjian-perjanjian lama, terutama kitab Ulangan. Kita bisa belajar bagaimana penulis Alkitab memberikan banyak nasihat dan doktrin-doktrin Alkitab, doktrin-doktrin kebenaran yang tertulis di Alkitab melalui tulisan-tulisan di Perjanjian Lama. Dan para penulis di Perjanjian Baru tidak pernah mempertentangkan, tidak pernah mempertanyakan apakah tulisan di Perjanjian Lama itu benar adanya, tidak pernah meragukan. Para sarjana sekarang justru yang mempertanyakan ya, banyak yang menyambut dengan skeptik atau dengan ragu-ragu. Nah, tapi itu tidak disambut oleh respons positif oleh kita ya. Oleh karena itu mari kita kembali kepada Alkitab. Mari kita kembali kepada sejarah. Bagaimana mulai dari peristiwa penciptaan, kejatuhan manusia, air bah, sampai kepada Abraham dipanggil dan seterusnya. Di raja-raja, para hakim, nabi-nabi, ya, bagaimana tuntunan Tuhan yang berlaku bagi umat Tuhan saat itu diwakili oleh orang Israel. Dan sekarang panggilan itu Pak Darwis terbuka untuk kita. Cara kerja Allah dulu kepada orang Israel menggambarkan cara kerja Allah juga kepada kita. Bagaimana pentingnya kasih karunia, penerimaan kita kepada kasih karunia yang menuntun kita kepada orang Kristen yang berperilaku sesuai dengan standar moral Allah yang tertulis di dalam hukum itu sendiri. Maka biarlah kita kembali
kepada Alkitab yang mengajarkan kepada kita keselamatan datang hanya dari kasih karunia yang mengajak kita supaya hidup sesuai dengan hukum moralnya, yaitu hukum Taurat yang sudah diberikan kepada kita. Apalagi yang kita ragukan? Kitab Ulangan sudah diberikan kepada kita 12 minggu berturut-turut. Itu semua merupakan ajakan kepada kita untuk tidak perlu lagi ragu ya kepada ajakan menerima kasih karunia. Dan sekaranglah waktunya bagi kita yang masih ragu pentingnya menerima kasih karunia itu. Sekaranglah waktunya, dan pada saat kita terima secara bulat bagaimana pentingnya kasih karunia, saat itu juga kita menyadari bahwa kita harus hidup menurut hukum yang diajarkan kepada Tuhan. Itulah pelajaran bagi kita, Pak Darwis, di dalam pelajaran 1 minggu ini. Amin. Terima kasih Pak Tobing. Terima kasih Pak Fajar. Terima kasih Pak Adri. Luar biasa diskusi kita kali ini. Kita berharap bahwa pemirsa juga mendapatkan inspirasi baru, sehingga ini boleh disegarkan imannya dan semakin setia kepada Tuhan oleh karena pengorbanan yang luar biasa sudah diberikan kepada kita. Baiklah, kita akan tutup diskusi kita akan berdoa dipimpin oleh Pak Tobing. Silakan Pak Tobing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, demikian ajaibnya Engkau Tuhan yang telah menginspirasi para penulis Alkitab, walaupun mereka tidak saling berkenalan, tidak hidup di zaman yang sama, tetapi mereka oleh karena Engkau yang menginspirasi, mereka saling mendukung satu sama lain. Dan ini menjadi pelajaran yang penting bagi kami untuk semakin mengerti ajaran yang paling mendasar mengenai konsep keselamatan yang Tuhan ajarkan bagi kami, bahwa semua itu hanyalah oleh karena kasih karunia Tuhan kepada kami. Dan Engkau jelas mengajarkan, oleh karena kasih karuniamu tidak membatalkan penurutan kami terhadap hukum Taurat, namun justru Engkau mempertegas bila mana kami menerima Engkau sebagai juru selamat kami. Apabila kami menerima Engkau sebagai kasih karunia yang menyelamatkan kami, maka kami pun sebagai orang yang telah Engkau beli akan tahu diri untuk berperilaku dan bertindak sesuai dengan standar moral yang Tuhan miliki, yang Tuhan sudah gariskan melalui hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Ya Tuhan, berikanlah kesanggupan kepada kami melalui kehadiran Roh Kudus-Mu, agar kami boleh bergaul dengan Engkau sebagai kasih karunia yang membukakan mata kami akan pentingnya penurutan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah Tuhan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih para panelis. Terima kasih juga tidak lupa kepada Pak Simon Gumanti yang merekam, ya juga membagikan rekaman ini, dan kepada pemirsa semua. Mohon kami minta agar rekaman ini boleh dibagikan kepada siapa saja linknya, sehingga semua mendapatkan berkat yang sama. Sekali lagi terima kasih. Salam. Shalom. Shalom, shalom, shalom.